Ternyata cukup menggunakan minyak jelantah saja atau minyak goreng bekas, tikus-tikus yang ada di rumah, tikus-tikus yang ada di sawah maupun yang ada di kebun langsung hilang seketika. Hari ini teman-teman saya akan berbagi sebuah cara kreatif lagi bagaimana cara membasmi tikus dengan menggunakan bahan yang lebih aman. Lebih aman daripada kita menggunakan racun tikus. Kalau misalkan kita menggunakan racun tikus, resikonya kalau misalkan tikusnya mati di tempat yang susah terjangkau oleh kita, tidak bisa kita ambil, maka resikonya rumah kita akan bau bangkai sampai beberapa hari ke depan. Dan resiko yang lain ketika tikusnya tersebut dimakan oleh hewan peliharaan kita, maka hewan peliharaan kita juga akan ikut mati teman-teman. Jadi cara ini lebih aman daripada menggunakan racun tikus. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Oke teman-teman, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Untuk bahan pertama di sini kita siapkan galon bekas, kemudian kita potong pada bagian atasnya. Dari kota mana teman-teman menonton video ini? Tulis di kolom komentar untuk memberitahu saya. Senang mengetahui bahwa kita bisa terhubung satu sama lain meskipun kita berbeda kota. Atau mungkin ada saran maupun kritik buat video kreatif kali ini juga bisa ditulis di kolom komentar. Karena kritik dan juga saran dari teman-teman akan membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, seperti ini, usahakan bagian atasnya potongannya rata supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Kemudian untuk proses selanjutnya, pada bagian tengah ini bisa kita lubangi ya, tengah atau pada bagian bawah. Ini akan saya lubangi terlebih dahulu. Untuk melubanginya bisa menggunakan bor atau bisa menggunakan paku yang dipanaskan. Nah seperti ini. Kemudian pada bagian atasnya 4 sisi ataupun 5 sisi juga sama, kita lubangi juga, mepet agak ke bagian atas. Ini saya lubangi 4 ya. Nah seperti ini. Pada bagian sebelah sini juga saya lubangi, tidak perlu terlalu rapi. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya. Kita siapkan 1 galon bekas lagi, kemudian kita potong pada bagian sebelah sini. Ini ada garisnya ya, jadi lebih mudah untuk memotongnya. Oke, setelah kita rapikan seperti ini teman-teman, untuk proses selanjutnya kita siapkan 1 bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan. Ini adalah jarum pentul ya. Nah jarum pentul ini harganya pun lumayan murah, bisa kita dapatkan di warung-warung terdekat dari rumah kita atau di supermarket. Nah ini kita ambil, kemudian kita lem pada bagian sebelah sini. Mengelemnya seperti ini, posisinya naik seperti ini ya. Kita lem beberapa di bagian ini lubangnya teman-teman, dengan menggunakan lem bakar atau menggunakan lem yang lainnya. Nah seperti ini. Langkah selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai hasil lemnya mengeras terlebih dahulu. Sambil menunggu hasil lemnya mengeras, kita siapkan galon yang sudah kita modifikasi di awal tadi, yang sudah kita lubangi. Kemudian kita siapkan minyak goreng yang akan kita pergunakan. Usahakan menggunakan minyak goreng yang habis dipergunakan untuk menggoreng ikan maupun menggoreng ayam, yang ada aromanya, supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Nah minyak goreng yang sudah kita sediakan ini kita oleskan ke bagian dalam dinding galon yang sudah kita modifikasi. Bisa menggunakan kuas maupun menggunakan kain ya. Nah bagian dinding dalam seperti ini kita oleskan semuanya sampai merata. Nah ini bagian dinding dalam galonnya sudah kita olesi semuanya dengan menggunakan minyak. Kemudian kita masuk ke proses selanjutnya. Nah ini galon yang sudah kita modifikasi juga. Pada bagian sebelah sini kita tambahkan jarum, dan ini lemnya juga sudah mengeras. Hasilnya sangat kuat sekali, tidak mudah berbengkok. Ini kita masukkan ke bagian galon yang sudah kita potong, yang sudah kita tambahkan minyak goreng tadi. Posisinya terbalik seperti ini. Nah supaya lebih kuat, pada bagian sebelah sini tadi ini sudah kita tambahkan lubang ya. Jadi pada bagian sebelah sini juga kita lubangi, posisinya sejajar seperti ini. Ini kita lubangi, kemudian kita ikat supaya yang ini tidak mudah lepas.
Nah, ini sudah sangat kuat sekali ya. Untuk mengikatnya saya menggunakan kabel tis atau bisa menggunakan kawat. Oke, kita potong supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk proses selanjutnya, supaya hasilnya lebih maksimal pada bagian dinding dalam potongan yang bagian atas ini kita olesi juga dengan menggunakan minyak goreng. Dan setelah semua prosesnya selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita akan membuat jebakan untuk menangkap tikus. Tikus yang ada di rumah, yang ada di sawah maupun yang ada di kebun. Ini alatnya cukup simpel sekali. Untuk cara kerjanya seperti ini. Jadi ini nanti bisa kita taruh di dekat kayu maupun apa, yang terpenting nanti tikusnya bisa manjat ya. Jadi sebagai contoh seperti ini. Misalkan di sawah dekat pohon. Nah, yang penting nanti bisa dipergunakan untuk jalur akses tikus masuk ke bagian sebelah sini. Nah, kenapa saya menggunakan minyak goreng? Dikarenakan minyak goreng ini bisa kita manfaatkan sebagai umpan dan juga sebagai pelicin. Ketika tikusnya sudah masuk, otomatis tikusnya tidak akan bisa keluar. Apalagi pada bagian sebelah sini tadi sudah kita tambahkan jarum ya. Fungsinya sebagai pengaman supaya tikusnya tidak mudah keluar. Pada bagian dinding dalam sudah kita olesi minyak goreng, pada bagian atas juga kita olesi minyak goreng. Jadi semakin licin. Nah, bagian dalamnya bisa kita tambahkan umpan supaya tikusnya nanti bisa masuk. Kenapa saya lubangi? Supaya aroma umpannya bisa keluar, teman-teman. Jadi pada bagian bawah saya lubangi tadi ya. Nah, ini tinggal kita taruh saja. Semalaman di rumah maupun di sawah, otomatis paginya pasti banyak sekali tikus-tikus yang terperangkap. Oke teman-teman, jadi hanya bermodalkan dari barang bekas saja kita sudah mendapatkan perangkap tikus yang bisa kita manfaatkan di rumah maupun di sawah. Cukup menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan, rumah kita akan terbebas dari yang namanya tikus. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.